Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai tugas hukum PT UN yang telah saya buat tentang surat gugatan dan surat kuasa khusus. Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Setelah gugatan itu ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya atau dibubuhi cap jempol penggugat yang tidak pandai baca tulis dan dibayar uang muka biaya perkara, maka panitera yang bersangkutan akan mencatat gugatan tersebut dalam daftar perkara khusus untuk itu, memberikan tanda bukti pembayaran yang muka biaya perkara dan mencantumkan nomor register perkara yang bersangkutan serta meneruskan gugatan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai dengan surat kuasa yang sah. Gugatan harus memuat, pertama, nama, kewarganegaraan, tempat tinggal atau pekerjaan penggugat atau kuasanya, kedua, nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat, dan yang ketiga, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Beracara di pengadilan membutuhkan keahlian di bidang hukum karena terkait fakta dan keinginan untuk diadili terhadap sengketa itu oleh majelis hakim membutuhkan bahasa yang jelas termasuk terkait objek sengketa serta bukti-bukti. Sedangkan setiap orang yang bersengketa belum tentu memiliki keahlian di bidang hukum sehingga memerlukan kuasa. Pada pasal 57 ayat 1 Undang-Undang PT UN, yaitu pihak bersengketa dapat didampingi kuasa atau dapat diwakili kuasa baik berjumlah seorang maupun berjumlah beberapa orang. Pengertian kuasa hukum adalah seorang atau lebih mendapat kuasa dari orang lain atau badan hukum untuk mendampingi atau mewakili pemberian kuasa terkait perbuatan dalam atau luar pengadilan. Pemberian kuasa sesuai pasal 57 ayat 2 Undang-Undang PT UN dapat dilakukan secara tertulis, yaitu dengan surat kuasa khusus maupun lisan, di persidangan di hadapan hakim dengan cap jempol kepada penerima untuk kemudian dibuat berita acara oleh panitera. Surat kuasa harus memuat pertama, identitas para pihaknya, kedua, pokok dan objek sengketanya, ketiga, wilayah kewenangan pengadilan tempat gugatan diajukan, keempat, penyebutan kata-kata khusus dan klausus khususnya, kelima, hak-hak penerima kuasa, yaitu hak substitusi dan hak retensi, keenam, tanggal dibuatnya kuasa khusus, dan yang ketujuh, tanda tangan para pihaknya sebagai persetujuan. Demikianlah pemaparan singkat saya mengenai tugas hukum PT UN. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan, saya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman lulusan SMA maupun SMK yang masih bingung ingin melanjutkan studi di mana, untuk itu saya mengajak kepada teman-teman semua untuk gabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.